Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih mengkaji akhlak tentang taksir, mempersulit diri. Sekarang bagian aqwalus salaf wal ulama fi taksir. Pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat salaf tentang taksir. Bismillahirrahmanirrahim. An Aun bin Abi Juhaifah an abihi. Dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, qal akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazara Salman Abu Darda fara'a Ummad Darda mubtabadzilatan faqala laha ma sya'nuki. Diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, Nabi mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Jadi saat mereka pindah ke Madinah, kan belum punya tempat ya. Karena rata-rata orang Mekah pindah ke Madinah itu tidak bawa harta. Ya, hanya bekal secukupnya karena memang dipreteli oleh orang Mekah. Jadi harta tidak bergerak itu tidak boleh dibawa. Ya, maka mereka datang ke Madinah rata-rata tunawisma. Maka Rasulullah mempersaudarakan. Jadi kalau ada yang meninggal ya mereka menjadi pewaris. Nah, tapi sifatnya sementara. Nah, dalam salah satu kasus Rasulullah mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Satu saat beliau berkunjung dan dilihat istrinya namanya Ummi Darda. Itu lusuh, ya, artinya tidak rapih lah. Lalu Salman bertanya, "Ada apa denganmu?" Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Dengan sopan beliau mengatakan, saudaramu Abu Darda nggak tertarik dengan dunia. Faja Abu Darda, maka dia pun mendatangi Abu Darda. Datang Abu Darda, fasanalahu ta'aman, lalu Salman membuat makanan. Ya, jadi Abu Darda lagi nggak di rumah. Salman datang menemui istrinya, nampaknya lesu, kurang bersemangat. Ketika ditanya, yaitu Abu Darda ya nggak begitu tertarik dengan dunia. Maka Salman menunggu, datanglah Abu Darda, lalu dibuatlah makanan. Kemudian Abu Darda, Salman berkata, "Kul, makanlah." Qala fa inni shaim. Abu Darda mengatakan, "Saya lagi puasa." Qala ma ana bi aklin hatta ta'kula. Kata Salman, "Saya nggak mau makan kalau Anda nggak makan." Qala fa akala. Maka Abu Darda pun makan.
Falamma kana lail dzahaba Abu Darda yaqumu. Malam tiba, Abu Darda langsung sholat malam. Pada Isya itu, enggak tidur. Qala summa nama. Qala nam. Kata Salman, tidurlah. Jangan langsung sholat. Fanama, lalu Abu Darda pun tidur. Summa dzahaba yaqum. Belum lama beliau tidur, bangun lagi. Sholat lagi. Lalu kembali Salman berkata, tidurlah. Falamma kana min akhir lail, saat tiba akhir malam, Salman berkata, qum al-an. Sekarang baru bangun. Ya. Fasallaya, maka kedua-duanya salat. Faqala lahu Salman. Lalu Salman berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhan punya hak atas dirimu. Wali nafsika 'alaika haqqan. Dirimu pun punya hak atas dirimu. Wali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah semua orang sesuai dengan haknya. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzaraka dzalika lahu. Saat Nabi datang, Salman menceritakan semuanya. Abu Darda menceritakan semua yang dilakukan oleh Salman kepadanya. Nabi menjawab, merespon, shadaqa Salman. Salman benar. Ya, jadi menurut kisah ini terlihat Abu Darda mempersulit diri. Malam, ya, beliau tidak tidur, mengurangi tidur, sholat terus. Maka kata Salman, tidurlah. Baru juga sholat Isya, udah bangun lagi. Tidur sebentar, bangun lagi. Sampai di akhir malam, Salman berkata, nah sekarang baru waktunya. Jadi kita harus membagi waktu untuk semua, termasuk diri kita punya hak, keluarga kita punya hak, masyarakat punya hak gitu. Itu harus dipenuhi semuanya. Jangan diforsir untuk satu fokus itu. Keluarga terus. Atau masyarakat terus itu. Atau kepada Allah terus. Allah juga tidak mau. Sebab diri kita juga harus diperhatikan. Gara-gara kita memforsir diri kita lelah, kesehatan terganggu, sakit akhirnya. Ya, jadi jangan. Agama juga punya ketentuan, ada sunnah, ada sunnahnya, ada yang kuat, ada yang tidak begitu kuat, yang wajib kifayah, wajib ain, kan dibagi-bagi itu. Nah, itu ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Qala Abu Musa yushaddid fil baul. Abu Musa ya mempersulit diri dalam kencing. Wa yabulu fi qarurah. Setiap kencing beliau dimasukin ke botol. Wa yaqul, dia berkata, inna bani Israel kana idza asaba jilda ahadihim baulun qaradahul bil maqarid. Bani Israel, kata beliau, kalau kencing ya airnya kena ke pakaian, maka pakaiannya digunting. Makanya dia nggak mau sampai pakaiannya terkena percikan kencing. Ditaruh di botol. Faqala Hudzaifah temannya mengatakan, la wadattu anna sahibakum la yushaddid hadza tasydid. Saya ingin teman kalian ini tidak mempersulit diri. Oh begitu sih? Menyulitkan diri sendiri itu kan. Falamma walaqad ra'aituni ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasya. Lalu dia cerita, saya pernah berjalan bersama Rasulullah. Fa'ata subatoh, saat dalam perjalanan Rasulullah keberat kencing.
Lalu beliau mendatangi tempat sampah, ya, khalfah haid, di balik dinding. Nah, Rasulullah kencing di situ. Faqama kama yaqumu ahadukum. Lalu beliau berdiri seperti kalian berdiri. Fabala. Lalu beliau kencing di situ. Fantabattu, aku pun menyingkir dari Rasulullah. Fa asyara ilayya fajitu. Lalu beliau memberi isyarat kepadaku, aku datang. Faqumtu inda aqibihi hatta fariqa. Lalu aku berdiri di dekatnya untuk ngalangin sampai beliau selesai. Tapi ngadep ke sana. Beliau kencing ngadep sana, tembok. Saya ngadang ke sana. Ya, jadi tidak mempersulit diri. Kayak ada juga orang sih saking mempersulit diri, ya, sendalnya dipakai sampai dekat sajadah. Ada nggak yang gitu? Sendalnya dipakai walaupun di rumah, nggak mau dia. Sendalnya dipakai sampai dekat sajadah baru lepas. Takutnya najis. Jadi bukan menjadi apa ya, ketetapan gitu. Ini daerah bersih, seperti kita kan ini daerah bersih. Jadi sendal taruh sono. Ini dia merasa nggak yakin, ya. Siapa tahu di sini ada najis. Jadi pakai sendalnya tuh kalau nggak deket sajadah dia nggak mau lepas. Nah itu mempersulit diri. Najis tidak najis itu relatif, Allah yang menilai. Sebab kalau kita mau nilai najis nggak najis, cairan di dalam tubuh kita najis. Nih di balik dalam yang belum keluar, kan dibawa-bawa sama kita. Kotoran kencing kan ada, darah kan. Tapi Allah tetapkan di dalam nggak najis, keluar najis, kan begitu. Barangnya kan sama, ya kan? Terus sesuatu yang tidak terjangkau bebas. Kalau kita kan indranya itu terbatas. Kalau mau diteliti, benar-benar diteliti, pakai mikroskop, itu namanya mempersulit diri, ya kan? Nah, nggak usah seperti itulah. Jadi, ya aja, kita perlu hati-hati, tapi nggak usah mempersulit diri gitu. Contohnya makan juga begitu. Nggak usah nanya-nanya terlalu jelimet. Ya, kalau ke warung apa, ini bahannya dari mana? Contohnya mau beli ayam, ya dari pasar. Nyembelinya bismillah enggak? Contohnya kita beli ke warung begitu. Pasti ditimpuk sana. Keluar sana. Jangan beli sih. Ruwet amat sih. Ya bukan daging aja. Sayur juga begitu. Halal enggak ini? Dirujuk tuh. Kayak hadis itu. Dari siapa? Waduh. Enggak tahu ya saya. Ya kan? Kalau kita mau teliti, itulah ceritanya mau teliti. Supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram. Tapi begitu-begitu itu nggak disuruh oleh Islam. Terlalu jelimet gitu. Kalau kita ragu, cukup dengan bismillah. Kita mau makan bismillah, udah cukup. Tapi ya kita memang harus hati-hati. Untuk daerah Cilegon kan mayoritas muslim. Ya sudah, kalau kita mencurigakan kita bismillah kan. Ini halal kan Mang? Oh iya alhamdulillah halal. Cukup begitu, nggak usah terlalu teliti. Emang siapa yang nyembeli? Si A. Waduh saya sih nggak tahu ya namanya, saya kulakan gitu. Susah gitu. Nggak jadi lagi. Nah bagaimana kalau penjualnya non muslim? Kalau ahlul kitab masih boleh ya? Ahlul kitab. To'amuhum hillul lakum. Makanan mereka halal untukmu. Kata orang, wah, kan mereka
Tuhannya bukan Allah, ada 3. Contohnya gitu. Tapi tetap waktu ayat itu turun, Tuhan mereka sudah 3. Trinitas itu sudah ada sejak Nabi Muhammad menyampaikan risalah, sudah ada. Tapi ayat tetap mengatakan ta'amuhum hilul lakum, makanan mereka halal untukmu. Ya, begitu juga perempuannya. Jadi orang Nasrani dinikah boleh nggak? Boleh. Cuma yang berbahaya bukan mereka yang kemudian tertarik sama kita yang tertarik pada mereka. Kita yang luntur gitu. Takutnya begitu dalam perjalanan, karena di Indonesia ini dominasinya sama, laki perempuan, perlakuannya sama. Kalau di Arab kan dominan laki-laki. Jadi kalau perempuan Nasrani dinikah, nggak mungkin bisa memurtadkan suaminya karena lingkungannya udah Islami. Kalau di Indonesia ini bahaya. Banyak sudah kejadian kan. Nah, kita mengambil pelajaran, hati-hati. Tapi hukum hitam putih. Boleh, enggak. Sebenarnya boleh gitu. Asal nikahnya secara Islam. Tuh. Makanya saya nggak setuju naib itu menyuruh syahadat. Semua yang hadir suruh syahadat. Kan berarti kan curiga. Itu mempersulit diri sebenarnya. Dari mana dalilnya? Saudara nggak akan ketemu. Mau nikah syahadat dulu itu dari mana? Ya kan? Mas Syafi'i nanti kalau ini pasti naibnya nyuruh syahadat. Berarti kan dia curiga. Maksudnya apa? Kalau ada kesunahan, mana dalilnya? Mau nikah suruh baca syahadat tuh mana dalilnya? Enggak ada. Cuma karena mereka petugas saja supaya nggak ruwet ya. Kalau kita ngomong, enggak lah, nggak mau lah. Dipersulit sama dia kan. Ada lagi ya kisah Abdullah bin Abdul Aziz li abihi. Berkata Abdul Malik bin Abdul Aziz kepada bapaknya, waqad dakhala fil qailah. Beliau mau tidur siang. Bapaknya mau tidur siang. Lalu Abdullah bin Abdul Aziz mengatakan, "Ya abati alama taqilu waqad tadarakta waqad tadarakat alaika madzalim." Bisa-bisanya ayah tidur, kata anaknya. Padahal ayah punya sangkutan hukum. Kok bisa-bisanya tidur, kata anaknya. La'alal maut yudrika fi manakin. Kalaupun tidur nanti mimpinya kematian kali, kata anaknya. Wa anta lam taqdidaba nafsika mimma warada alaik. Anda belum menyelesaikan kasus. Anda lagi menghadapi kasus kok enak-enakan tidur. Qala fashaddada alaihi. Jadi anaknya mempersulit bapaknya. Kata bapaknya, falam makana yaumatsani, di hari kedua anaknya ngomong begitu lagi. Qala Umar lalu berkata, ya bunayya, inna nafsi matiyati. Sesungguhnya diriku adalah hak aku. Wa ilam arfaq biha lam tubalighani ya bunayya. Kalau saya tidak kasihan, ya, lam tubalighani ya bunayya, maka Anda tidak bisa datang pada saya. Kalau saya tidak perhatikan kesehatan saya, mana bisa Anda berhadapan dengan saya? Lau sya'allah azza wa jalla ayunazila Qur'an jumlatan wahidatan. Kalau Allah mau, Quran itu enggak turun sedikit-sedikit, sekaligus saja. Tapi kenapa Quran turunnya sedikit-sedikit? Untuk memperingan. Supaya kita enggak berat. Wong sedikit-sedikit aja berat. Bagaimana dengan sekaligus? Ibtan dzalika fi qulubi ya bunaya, inni lam ajid al-haq-haq'a tarudu ila khair. Saya tidak melihat buru-buru membawa kebaikan. Jadi kita jangan terlalu buru-buru ya. Melihat sesuatu itu dengan tenang, dengan pertimbangan yang masak gitu. Jangan buru-buru. Mengambil sikap buru-buru ini bisa menjerumuskan kita. Ya, seperti saudara kalau ditelepon, ciri orang bohong itu buru-buru. Tidak memberi kesempatan. Contohnya disampaikan keluarga Anda ada kecelakaan.
Nah, kalau kita sikapi dengan buru-buru, kita akan tertipu. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Sabar gitu kan. Nah, ciri orang bohong itu yaitu supaya kita tidak sempat berpikir. Anil Hasan qala inna hadzal din dinun wasib. Kata Hasan, agama Islam ini agama yang permanen, agama yang abadi. Wa innahu sesungguhnya man lam yasbir alaihi yada'ahu. Orang yang sabar akan meninggalkannya. Orang yang enggak sabar akan meninggalkannya. Jadi agama Islam ini agama yang enjoy, membuat kita bahagia. Ya, bukan membuat kita sulit. Hadapilah dengan tenang. Ya, pada prinsipnya agama itu memang membuat kita bahagia ya, bukan membuat kita sengsara sebenarnya. Wa inal haq thaqil, kebenaran itu berat. Wa inal insan dhaif, manusia itu dhaif, lemah. Maka semua kegiatan yang sifatnya sunnah, yang paling tahu adalah Anda sendiri. Mau sholat malam, kapan bangunnya, berapa rakaat, Anda atur-atur sendiri. Itu perjanjian Anda dengan Allah. Jangan ikut orang lain. Walaupun kalau bisa kita sesuai dengan sunnah Rasulullah. Pokoknya kalau masih dalam koridor, nggak ada masalah. Jangan memperberat diri. Ya, ada tawaran-tawaran beberapa paket. Contohnya sholat duha dimarahi 2 sampai 8. Dibatasi. Jangan kita mumpung libur 20. Begitu juga taraweh dibatasi 11. Ya udah jangan ditambah, segitu aja. Kalau bangun lagi malam, ya terserah Anda. Anda nggak sholat juga nggak apa-apa, kan sudah qiyamul lail kan. Jadi taraweh itu adalah qiyamul lail yang disegerakan. Kalau bukan Ramadan kan bagusnya malam. Sendiri-sendiri. Tapi kalau giliran Ramadan, bagusnya sebelum tidur. Kenapa? Karena kita barusan buka puasa. Buka puasa itu berarti ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Harus dikeluarkan lagi sampahnya. Dengan keringat. Tuh, gerakan-gerakan. Jadi nanti tidurnya sehat. Tidak ada tumpukan gula. Tidak ada tumpukan minyak di dalam darah kita. Sehat ya. Sebab rata-rata stroke terjadi di malam hari. Ya kan? Waqala Ibnul Qayyim walamma dzakara waqala duhaq man kana dza usra fanadhiratun ila maisarah. Barang siapa yang punya piutang, barang siapa yang punya utang, maksudnya dia ngutangin orang, maka hendaklah memberi tempo. Ya, jadi kalau orang yang utama kita memang dasarnya nggak punya, kita paksa, ya nggak akan keluar sampai kapanpun. Kalau Anda nggak bisa bayar, jual. Nah, itu akan terjadi permusuhan. Artinya itu, makanya itu resikonya orang ngutangin itu bisa menjurus kepada permusuhan. Maka kalau kita bakalnya nggak siap sedekah, sebaiknya jangan ngutangin. Ya, kita ada orang datang bilang butuh 10 juta. Kita kira-kira tuh kalau 10 juta itu nggak dibayar, Anda marah nggak? Kalau marah, lebih baik jangan. Jadi kita udah siap-siap nggak dibayar. Karena watak orang Indonesia sementara nggak tahu nanti. Orang-orangnya malas bayar utang. Ya, iya. Jadi sementara nih sifat orang Indonesia sekarang ini, ya wataknya tuh malas bayar utang, tapi rajin ngutang. Nah, Anda harus siap-siap kalau menjadi orang yang diutangi, utang 10 juta, kira-kira kalau nggak dibayar, saudara marah nggak? Oh, nggak marah saya, nggak apa-apa. Nah, kalau udah siap begitu ya nggak masalah. Tapi kalau Anda bakalnya marah, apalagi musuhan, lebih baik jangan. Sedekah aja. Ya, berapa yang Anda sanggup untuk membantu dia? Nah, daripada nanti akan menjadi permusuhan. Apalagi uang yang kita pinjamkan uang penting gitu buat kita posisinya. Ya, contohnya uang istri nggak ngomong lagi diutangin, lah ya jadi masalah.
Nah itu contohnya. Wakalatu haq. Nah, jadi kalau ada orang yang kesulitan, sebaiknya kita beri tempo. Wa kadzalika kullu dainin ala muslim fala yahilu muslim lahu dainun ala akhihi. Begitu juga pihak yang utang. Kalau tadi yang ngasih utang, ya. Orang yang punya uang yang ngutangin, kalau yang ngutang itu kesulitan, sebaiknya diberi tempo. Sebaliknya kepada yang ngutang, kalau udah punya sebaiknya bayar. Kalau nggak ditagih nggak bayar. Ya kalau sudah jadwalnya sudah ngangsur gitu. Ngangsur kah tiap berapa gitu. Tepat gitu. Sehingga anggapan bahwa Anda nggak bayar jauh dari kemungkinan. Jadi kalau kita memang punya niat bayar, suatu saat sulit bayar, ya diangsur. Angsur. Nanti akan tumbuh kepercayaan, benar dia. Dan saudara kalau ngutang ke pihak bank juga begitu kan? Coba ngambil rumah, ya kan udah dikasih kecil angsurannya, masih nggak bayar, ya disita. Nah begitu. Anggaplah kepada orang juga begitu. Karena bagaimana bank diciptakan itu karena istilahnya kebutuhan. Nggak bisa orang menghindari bank kan? Bayar-bayar rekening semuanya lewat bank. Ya. Bahkan sekarang sudah ke PBB, sudah ke STNK ya. STNK sudah lewat bank. Cuma masih tetap sulit. Kepengen saya, tuh kalau dibayar bisa di print out. Jadi nggak perlu ke kantor polisi lagi. Kan tujuannya bayar. Bener nggak? Tujuan kan masuk ke kas negara. Tujuannya tuh. Udah jangan dipersulit gitu. Itu bayar langsung tak bisa keluar. Kita pakai bahwa kita sudah bayar. Seharusnya begitu. Mungkin suatu saat ya. Sekarang belum bisa. Nah itu masih dipersulit, ada inilah, ada itu. Ujung-ujungnya kan bayar sebenarnya. Jadi jangan mempersulit rakyat. Sebab nggak dipersulit ya udah sulit. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Famalam yakun lahu illa maskan fahuwa walla mu'sir mimman amaral bin indari." Barang siapa yang tidak ada baginya kecuali tempat tinggal, maka ya demi Allah dia adalah mu'sir. Jadi kalau ada orang nggak punya apa-apa lagi kecuali rumah, berarti itu miskin. Kerjaan nggak ada, tuh kan? Kebun nggak punya, sawah apalagi. Cuma satu-satunya rumah, maka itu miskin. Ini menurut Umar bin Abdul Aziz. Mimman amarallah bi'indari. Kalau ngutang, berilah tempo. Qala Ibnul Qayyim lama dzakara syai'an min makaidi syaitan qala ba'da salaf ma amarallah ta'ala bi amrin ila wali syaitan nazagotani. Kata Ibnu Qayyim, setiap perintah Allah itu diperebutkan ya ada dua kemungkinan. Nah, jadi setiap ada perintah Allah pasti setan membuat dua jurus untuk menghadapinya. Jurus apa? Berlebihan dan berkekurangan. Perintah Allah itu. Yaitu tafrid dan taksir. Wa ima ila mujawata wa ghulu. Bisa jadi lebih, ya, bisa jadi kurang. Wala yubali bi ayyam zafara faqad ittata atharan nas ilal qalil. Setan tidak peduli apa mau yang dipilih itu kurang atau lebih, karena kurang dan lebih sama-sama menguntungkan. Ya, contohnya ada orang yang berlebih-lebihan. Lawan dari berlebihan berkekurangan. Sholat baunya pas 5 saja. Puasa Ramadan tok. Ya, zakatul fitri saja. Pokoknya minimalis. Nah, orang seperti ini juga buruk. Ya, harus ditambah sunnah-sunnah. Sunnahnya itu jangan dipaksakan. Semampu kita, sekuat kita.
Wa qala Ibnu Hajar la yata'amak ahadun fil amali dinia wa yatraka rifqa illa ajaza wa qata'a fayughlab. Kata Ibnu Hajar, tidaklah seseorang memperdalam, mempersulit diri dalam masalah-masalah dinia, masalah agama, pasti suatu saat dia bosan. Ya, mempersulit diri, bosan. Nah, kalau sudah bosan, kumat, nggak sholat sama sekali. Kalau lagi kumat, datang terus-terusan. Nah, ini kita harus menjaga stabilitas. Wa qala aini atasyid wa huwa tahammasaka azaida fil ibadah wa dzalika lima khafati futur wal imhal. Suatu saat siapa tahu ya, tenaga kita berkurang, umur kita berkurang, loyo. Nah, ini kita tetap ya, karena kita didesain agar grafiknya naik. Tuh, supaya grafiknya naik sampai di titik husnul khatimah. Sementara tenaga kita berkurang, semangat kita berkurang, bekal kita berkurang, diminta naik. Kan berat tuh. Ya. Diminta naik. Tapi kita dayanya sudah kurang, powernya. Atharu taksir. Gejala taksir, apa ekses negatif dari taksir? Min akbari madar wa aulaha bidzikri wa hiya anaman kana sifatu taksir yu'tabaru mukhalifan li amrillah. Pertama, orang yang mempersulit diri itu melanggar perintah Allah. Ba'idan an syar'i, jauh dari syariatnya. Syariat Islam ini mudah, luwes. Ya, jadi jangan dipersulit. Fallahu tabaraka wa ta'ala qad amara bi taisir, lawan dari taksir taisir, mudah. Alal ibad tashil fi ta'amul ma'ahum. Ya, gampang. Yang kedua, qad yafau bi ila tasarrufat ghairi laika. Kadang-kadang akibat taksir ini membuat ya, dia melakukan transaksi interaksi yang tidak seharusnya. Yaitu yang disebut taksir itu. Kalau bukan teman, perangat, perengut. Salah apa orang itu sama dia? Enggak seguru seilmu. Kalau seguru seilmu, ditegur sama dia, tegur. Senyum gitu. Jauh dipanggil. Kalau bukan seguru seilmu, walaupun kenal, menang baik. Nah, ini namanya tidak adil. Ya, kita harus sama, perlakuannya harus sama. Apalagi berkaitan dengan agama. Salah satu ciri agama itu adalah senyum. He smile. Walaupun kita berasnya udah, karungnya udah nekuk, minyak sudah habis, utang numpuk, tetap senyum. Sebab Anda merengut itu tidak akan menjadi minyaknya banyak. Berasnya numpuk, enggak. Cuma yang ngelihat ini tidak menimbulkan tafsir gitu. Ada apa ya ketemu saya kok merengut? Padahal dia lagi mikirin dirinya. Nah, ya kita harus adil. Ya itulah, saya lihat teman-teman saya suka begitu. Itu orang-orang yang egois ya. Padahal kalau dari sisi marketing, terlepas dari pengunjung itu beli apa enggak, kalau kita ramah, nanti dia senang. Kemungkinan dia datang lagi. Ada orang, kalau di Bandung ya, orang datang beli itu bukan karena makanannya, senang sama penjualnya. Bukan lawan jenis, bukan lawan jenis. Terutama saya lihat di Bandung tuh ada Pak Haji, pengunjungnya ditegur, gimana nih kabarnya, sehat, anak-anak, suka nanya begitu dia. Kadang-kadang orang bukan tertarik sama makannya, obrolannya itu. Suatu saat si Pak Haji nggak ada, mana Pak Haji dicari itu. Seneng ngobrolnya, karena dia baik sama ramah. Gimana kamu suka ngelawak, humoris, ceritanya ada aja, panjang lebar. Nah itu orang tertarik itu. Ada
Tuh di Bandung namanya Martabak California. Namanya itu. Itu harganya lebih dari 100.000. 125 kalau misalnya. Yang beli itu ngantri sampai dikasih tiket. Itu periode bapaknya itu. Bapaknya saat masih hidup, dia sudah mendelegasikan pada anaknya. Mungkin bubu-bubunya udah dikasih. Dia sering suka hadir juga. Tapi dia udah nggak terlibat prosesnya. Jadi pokoknya udah dilimpahin. Saat masih hidup, masih laris. Begitu dia meninggal, anehnya sepi. Padahal udah rasanya sama apa sama. Nah itulah keberkahannya diambil. Keberkahannya diambil. Jadi itu, ya. Jadi ada tempat penjualan yang ramai karena orang, karena penjualnya, penjual yang ramah. Jadi perhitungan kita adalah dalam soal dakwah ini, kalau kita ramah, ya, katakanlah dia nggak ngikut, suatu saat dia teringat sama kita. Setidaknya dia dengar, dia tertarik, tapi bukan saat itu. Ada orang yang dirayu sopan, begitu, waduh, saya belum bisa, langsung merengut. Begitu diajak nggak mau. Ini kekanak-kanakan. Heran saya. Mending kalau kanak-kanak mau udah pada tua-tua. Orang Indonesia terkenal ramahnya. Nah sekarang kurang gitu, kurang. Ini ada apa ini, gitu kan? Makanya Bismail, terlepas dia ngikut apa enggak, Bismail. Orang Nasrani dikagumi itu karena begitu, dia baik. Ya, terutama orang Buddha, dia nggak pernah menyuruh orang untuk mengikuti jejak dia, ngasih aja dia. Coba Bapak lihat tuh di klinik dekat wihara di Banten, kan buka klinik tuh. Siapa pasiennya? Orang Islam. Dokternya siapa? Orang Buddha. Kliniknya punya siapa? Orang Buddha. Dia buka. Semua orang boleh masuk. Makanya tidak ada gesekan dia dengan orang Islam. Di sana, di Mauk. Saya dulu bilang Mauk itu muak. Sebab kalau jalan ke sana, saya dakwah sampai ke sana. Keringat kemana-mana tuh. Karena sesek. Ininya mobilnya tuh ke sana, mobil 3/4. Dempet-dempetan, waduh. Nggak ada mobil, jarang Pak. Yang mau ke sana, jalannya rusak. Waduh, keringat kemana-mana. Nah itu ada wihara. Wihara Dewa Monyet. Dewa. Iya kayak gitu. Itu kalau udah giliran hari raya tertentu, hari agama, waduh kanan kiri itu. Siapa mereka itu? Berjilbab, berpeci. Kaum muslimin minta-minta begini. Minta-minta mereka berbaris ke jalan arah ke wihara. Minta-minta. Mereka nggak soal, mereka tetap biasa aja. Nah ini, maksudnya akhlak mereka itulah yang membuat orang terpesona sehingga mereka meninggalkan agama lama ke sono. Kita ngewadani, wah kristenisasi, wah budanisasi. Kenapa? Kita tidak melakukan hal yang sama. Ya kan? Kita melakukan hal yang sama. Seperti kita berbagi hewan kurban. Berbagi hewan kurban itu kan tidak dibatasi oleh agama kan? Udah dengar kan? Jadi hewan kurban itu nggak harus kepada muslim kan? Yang penting dekat tetangga separoh, diri kita separoh, sepertiga, buat kita sepertiga, tetangga dekat sepertiga, tetangga jauh sepertiga. Terlepas siapapun tetangga Anda, nggak ada kaitan dengan agama. Nah itu mereka cukup terpanggil. Orang Islam ya dermawan, ya, lumayan dapat titel begitu mah. Bagi-bagi, ya kan? Bagi-bagi, dapat daging. Gitu. Nah ini ya, akhlaklah
dalam sejarah yang membuat orang tertarik pada Islam, ajaran akhlak. Terus ada lagi tuh, banyak orang yang kuliah di Jogja ngaku yang kesulitan bekal, mereka mengabdi di gereja, nyapu-nyapu, gitu, dapat makan gratis. Nah, pihak gereja itu kadang-kadang nggak memaksa mereka untuk ganti agama, udah. Tapi lama-lama namanya orang teringat jasa. Ini jeleknya, dia teringat jasa. Waduh, dulu saya tertarik ke sono akhirnya. Tuh, itunya di situ. Jadi karena akhlak inilah orang mudah. Ya, begitu juga pori-pori orang bisa murtad itu lewat keluarga. Kenapa dia memilih jodoh non-muslim? Karena non-muslim itu dipandangnya baik. Nggak mungkin dia mau berjodoh dengan orang tidak baik. Dilihat akhlaknya baik. Jadi mengalahkan orang Islam. Nah, maka kita untuk menutup ini semua harus berakhlak baik. Akhlaknya baik, sopan pada semua orang. Jangan pilih-pilih. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga. Zar'al badurul bughdi wal karaha fis sudur fatadharu fi waqin nas fatahawal musama'il musabiyyat tasifu bin nafra wa tajafi yakrahu ba'dahu ba'dan, akan menimbulkan bibit permusuhan. Kalau kita mempersulit diri akan menimbulkan bibit permusuhan. Ya, jadi bikin memantik permusuhan termasuk diri kita. Kita mempersulit diri, lama-lama kita benci agama. Dulunya mah semangat, lama-lama benci pada agama. Ini tidak boleh terjadi. Ya, justru dia yang menghinakan diri, menghina agamanya sendiri. Nanti di kemudian, gara-gara mempersulit diri. Ya, yang keempat, at-ta'sir yaqtulu fadilata rifqi bainan nas aw yad'afuha. Mempersulit diri, ya, itu melonggarkan keutamaan persahabatan. Jadi dia tidak mau lagi bersahabat dengan orang yang nggak benar. Ya memang sih kita harus pilih-pilih teman. Tapi kalau kita bisa tidak terpengaruh, kita tetap berteman dengan orang jahat. Lama-lama dia jadi baik. Jangan kita yang kena ke sono. Kira-kira aja sendiri kalau kita bakalnya luntur, jangan. Tapi nggak bisa berlaku semua orang. Tapi orang yang kuat, nggak ada masalah. Kita tetap bersahabat. Lama-lama mereka pun ikut kajian. Di Cirebon tuh pernah ada orang kaya. Setiap ngaji, semua yang hadir dikasih nasi. Tukang beca yang lagi ngebeca pada datang semua. Mula-mula tertarik dengan nasinya. Mula-mula, lama-lama, kajian ini bagus, itu menjadi pendorong. Ya, banyak yang begitu. Sebab itu rahasianya dengan terkoordinasi, masalah-masalah menjadi mudah. Contoh orang di Gunung Kawi, ya, berjubel-jubel mereka ke sana. Apakah di antara yang datang itu problem kemiskinannya teratasi? Yang jelas pasti sebagian teratasi. Kalau tidak teratasi, ngapain mereka datang lagi? Kan gitu kan? Tapi teratasinya bukan karena pesugihan. Dia ketemu dengan pedagang, dengan bos, ngobrol-ngobrol. Gua ada lowongan kerja. Itu ketemu tuh gara-gara ketemu. Makanya bertemu ini penting, koneksi ini penting. Ya, silah itu penting dalam Islam, itu membuka rezeki. Di mana aja sekarang ini? Wah, setelah saya purna tugas, nganggur saya. Saya ada kerjaan. Nah, nyambung tuh. Gara-gara ketemu. Ya, kalau kita istilahnya dalam bahasa saya, kalau ingin menemukan jalan keluar, ya keluar, jangan di dalam aja. Kalian menemukan jalan keluar, nggak pernah keluar, kapan mau ketemu jalan keluar?
Harus keluar. Ya. Nanti baru di situ Allah arahkan ke siapa. Kayak saya ketemu dengan orang Chandra Asri di mall. Ini Pak Syarif Hidayatullah ya? Iya. Ini siapa ya? Kan saya karyawan Chandra Asri. Masih ngajar Pak? Masih. Nanti tak jadwal ya? Oh boleh. Gitu gara-gara ketemu. Tumben masih ingat saya. Di jadwal saya. Nah itu gara-gara ketemu. Jadi nggak ketemu. Jadi kalau dengan ketemu kita banyak sila. Bayangkan kalau saudara bisa berbuat begitu kepada semua orang. Ya ini saya nggak tahu nih biang keroknya siapa yang ngajarin begitu. Ya, jadi baik hanya kepada sepihak ini siapa? Gara-garanya sebenarnya satu ayat. Pak Syafi'i, ada satu ayat. Kalau Anda ada di satu majlis, ayat itu dihina, agama dilecehkan, tinggalkan majlis itu. Nah, dia menafsirkan pelecehan agama itu adalah agama yang disampaikan bukan teman dia. Ngerti ya? Pak Syafi'i mau balik, oh bukan teman saya, itu berarti pelecehan. Tinggalkan. Jadi yang nggak dilecehin itu teman dia aja. Nanti kalau Pak Syafi'i punya murid begitu lagi, saya datang juga tinggalin. Semua orang begitu ya, susah lah. Sama dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, agama ini akan terpecah menjadi 70, 71, 72. Semuanya ke neraka kecuali satu, yaitu aku dan sahabatku. Yang satu ini menjadi perebutan. Kata Muhammadiyah itu saya. Kata Persis itu saya. Kata yang lain, saya itu. Nah kalau bilang ini satu diperbuatkan saya yang sisanya celaka. Jadilah terjadi perpecahan. Ya, orang Muhammadiyah akan menganggap yang lain Muhammadiyah masuk neraka. Persis juga begitu. Jangan begitu kita. Ini Rasulullah hanya mengingatkan saja. Jadi kalau koridornya sama, ya kurang-kurang dikit itu kan boleh jadi karena kebodohan. Proses menemukan kebenaran kita tunjukkan. Dakwah ini kan tugas bersama. Ya, tugas bersama baik untuk orang yang ngerti dan yang nggak ngerti, tugas bersama. Yang nggak ngerti datang, yang ngerti juga datang di satu tempat. Dia ngajar dan belajar mengajar tugas bersama. Nah ini banyak orang nggak mengerti. Nah, cara-cara suwarut taksir. Nah, pertama, bentuk-bentuk taksir, bentuk-bentuk menyulitkan diri. Beberapa menit lagi ya. Taksir ala madin, mempersulit kepada orang yang ngutang. Belum jatuh tempo dari tagih. Nah, ini kita tidak boleh, sesuai dengan perjanjian. Yang penting jadi orang itu harus tepat lah. Menepati janji. Menurut saya begitu. Ya seperti itulah. Kesepakatan kita ini ada bunyi alarm sini. Jadi kalau sebelum jangan dikomatin. Mau ada orang mau nggak ada itu kesepakatan. Siapa tahu dia sholatnya di atas sana. Ya kan? Atau di balik tabir yang kita nggak lihat. Siapa tahu juga ada jin yang ikut sholat. Kita nggak ngelihat. Kan dia juga nunggu qomat. Kan kadang-kadang jin juga ikut berjemaah, saudara. Kita nggak tahu. Dia, masih waktu dia sholat. Biarin aja. Tenang-tenang aja. Tapi kalau sudah waktunya, kita qomat. Karena itu sudah komitmen bersama. Kalau sampai dia belum sholat, sudah waktunya, salah dia. Kita sudah komitmen. Menurut saya begitu kalau sepakat. Biarin tenang aja. Ngapain harus buru-buru? Santai aja. Ada orang yang kasih kesempatan, ya kan? Dia dari jauh, itu kan kita harus hormati. Dan perintah agama juga keluar dari rumah menuju masjid jangan buru-buru, sebab sejak Anda keluar dari rumah itu sudah dianggap sholat. Bukan saat masuk masjid, tapi ya kira-kira pelan-pelan, pelan-pelan sejam.
Ya, bukan dilambat-lampatin, biasa aja. Kalau ya imamnya sudah harus siap, ya kan? Nah, itulah saudara, dalam masalah mempersulit diri, ya, ini bukan dari ajaran Islam. Islam sudah sedemikian lembut, sedemikian nyaman buat kita. Semua ada paket-paketnya. Yang sakit ada paketnya, yang sehat ada paketnya, anak muda ada paketnya, orang tua ada paketnya. Paketnya beda-beda, tapi tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling mengecilkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta diberi takdir oleh Allah menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.